Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lalu Erwin Cahyadi. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan kelima dari SMPN 6 Raya Timur. Kali ini saya akan memaparkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ya, baiklah Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan Bapak Ibu bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun anak itu diberi kebebasan. Namun di sini pendidiklah sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong itu Bapak Ibu dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Penuntun bagi kodrat alam yang sudah dimilikinya sejak lahir berupa bakat dan kondisi di mana ia dilahirkan. Itulah perannya seorang pendidik Bapak Ibu. Seorang anak harus diajarkan sesuai dengan kodrat alam di mana ia tinggal dan dibesarkan. Pendidikan yang memperhatikan konteks sosial budaya seperti itu diyakini akan lebih membahagiakan si anak. Terkait dengan situasi pendidikan saat ini Bapak Ibu guru, Ki Hajar Dewantara pemikirannya rasanya sangat sesuai, di mana terlebih mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk, beragam dan terpisah oleh pulau-pulau. Sedangkan kodrat zaman Bapak Ibu guru berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat antara kodrat zaman dan kodrat alam ini sangat berkaitan Bapak Ibu dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan serta diri kita. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini Bapak Ibu, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak sesungguhnya Bapak Ibu. Di sini kodrat anak di mana anak Indonesia Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara ini adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri.
Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa kita sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran yang sekarang. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, oleh Ki Hajar Dewantara, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu, agar tanaman dan tanamannya tersebut dapat berbuah dengan baik. Bapak Ibu, tentu saja beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya di sini bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa kita yang berbeda-beda. Bapak Ibu, kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat anak-anak kita. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Bapak Ibu, perlu tuntunan dan arahan dari kita sebagai guru supaya anak didik kita tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan diri. Di dalam melakukan prinsip perubahan, budi pekerti adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Bapak Ibu, budi itu mencakup cipta, rasa, dan karsa. Dalam mengolah cipta atau pikiran untuk menajamkan pikiran, diharapkan kepada peserta didik untuk memfungsikan akal dan pikirannya, memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita, berpikir untuk selalu berbuat yang terbaik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Sedangkan dalam mengolah rasa atau perasaan, seorang pendidik harus mampu menumbuhkan sikap empati, simpati, atau peduli kepada peserta didik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam mengolah karsa atau kemauan untuk memperkuat semangat atau kemauan, diharapkan kepada peserta didik untuk selalu memiliki semangat juang dalam belajar, berkarya, berkreasi, dan berinovasi dalam mencapai cita-citanya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pekerti. Bapak Ibu, pekerti atau tenaga, yakni dengan cara olahraga, olah tenaga untuk memperkuat jasmani, sehingga di mana peserta didik kita dalam mengikuti pembelajaran sudah siap lahir dan batin, sudah sehat dan siap jasmani dan rohani. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, hal terpenting yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak didik kita dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, seperti trilogi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarto, dan Tuturi Handayani. Kita sebagai pendidik hendaknya tetap memberikan teladan kepada anak didik kita, memberikan semangat dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi saya dan menambah wawasan, pengetahuan, dan semangat saya untuk segera melakukan perubahan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Di mana kegiatan yang saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, yakni dengan menerapkan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat kepada peserta didik dengan pendekatan pendidikan yang holistik. Pendekatan holistik di sini, Bapak Ibu, merupakan pendidikan untuk membangun tumbuh kembang anak dengan mengembangkan segala potensi yang ada pada diri anak secara seimbang, yang nantinya
menghasilkan kebijaksanaan dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat melahirkan generasi bangsa yang merupakan cikal bakal dari profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam berhubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, di sekolah saya mengimplementasikan dengan membiasakan siswa-siswi kita untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan juga mengaitkan setiap materi pembelajaran dengan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Kemudian mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya dan memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapinya. Hal tersebut biasanya saya implementasikan dengan memberikan tugas secara mandiri kepada anak-anak, di mana tugas-tugas tersebut harus mereka selesaikan dengan sendiri, entah mereka mencari di media apapun, Bapak Ibu guru. Kemudian bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Di mana di dalam pembelajaran saya sehari-hari di sekolah, saya selalu membiasakan siswa-siswi untuk telah menanggapi setiap materi pembelajaran yang saya ajarkan. Saya memberikan waktu dan kesempatan pada anak-anak untuk menanggapi setiap materi pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian gotong royong. Pelajar Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, berkolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Bapak Ibu guru, hal ini saya terapkan di sekolah dengan cara memberi tugas kepada siswa-siswi secara berkelompok, Bapak Ibu, di mana tugas yang saya berikan mereka diskusikan bersama teman kelompoknya. Kemudian berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya leluhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Bapak Ibu guru, etika pembelajaran, sopan santun dalam pergaulan selalu kami terapkan di sekolah, dengan harapan anak-anak kita, siswa-siswi kami di sekolah dapat mengikuti pembelajaran dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, serta membanggakan orang tuanya. Ya, demikian hal yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan harapan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat dapat menjadi pendidik dan dapat mewujudkan cita-cita pendidikan nasional kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi